Halo Sobat Genvest, kita ketemu lagi di Klinik Saham hari ini ya. Seperti biasa nih, kita mau bahas dan juga jawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman ya. Mungkin ada yang mau dikonsultasiin. Dan kali ini kita ditemenin sama Mas Mino. Ya. Hai Mas. Halo. Apa kabar nih Mas? Baik, alhamdulillah. Baik. Kita mau libur lagi nih Mas. Iya nih udah mau liburan aja. Kayak market penuh dengan liburan. Benar. Oke, tapi nggak apa-apa ya. Ini kelihatannya market walaupun mau libur tapi masih tetap semangat nih. Oke. Di sesi 1 tadi transaksi masih sekitar 8 triliun. Oke. Dan kalau kita lihat pergerakan IHSG juga cukup menarik ya. Walaupun tadi kelihatannya cukup berfluktuatif dan di sesi 1 berhasil ditutup menguat. Di mana di sesi tadi menguat 0,47% ya di level 7078. Jadi level 7000 ini masih terjaga dengan baik ya. Nah, dari sisi sektoral sendiri ini dari 11 sektor hanya ada 2 sektor yang melemah di sesi 1 tadi, yaitu sektor keuangan dan perindustrian. Sedangkan sisanya itu membukukan penguatan ya, dengan penguatan terbesar itu dibukukan oleh sektor bahan baku ya, yaitu 3,48%. Karena kayaknya tadi saham-saham berbasis emas masih naik ya. Masih naik gitu. Kemudian sektor kedua yang naik di atas 1% juga, yaitu sektor consumer non primer. Kemudian juga ada sektor teknologi ya, yang kelihatannya agak sedikit rebound ya. Oke, jadi itu sih pergerakan market kita di sesi 1 tadi ya. Kalau dari sisi sentimen sih boleh dibilang mungkin lebih karena faktor eksternal ya, karena kita tahu tadi malam indeks di Bursa Wall Street ini ditutup menguat, dan kelihatannya investor juga udah mulai ini ya, udah mulai cuek lah terhadap perkembangan tarif ya. Karena ya berulang kali diterapkan tarif yang gede tapi akhirnya ditunda gitu. Iya. Jadi ya ini pada ujungnya nanti tentunya kita akan lihat ya, kira-kira hasil perundingan dari kebijakan tarif itu akan seperti apa gitu ya teman-teman. Kalau untuk Indonesia tuh 9 Juli ya Mas ya? Ya, itu untuk tarif resiprokal yang secara umum ya, yang untuk banyak negara itu kan berakhir di 9 Juli. Kalau di yang China itu kalau nggak salah tanggal 12 ya, 12 Agustus gitu. Jadi kita akan lihat, dan kabar baiknya sebenarnya kalau soal tarif itu nanti di minggu ini katanya akan ada pembicaraan antara Presiden Amerika dan Presiden China gitu. Oke. Jadi harapannya ada hasil yang positif lah. Iya. Jadi biar enak buat semuanya gitu. Iya, begitu dibuka habis libur marketnya hijau lagi gitu ya. Iya. Oke, itu ya teman-teman terkait dengan rekap di sesi 1 tadi. Nah, mungkin kalau teman-teman punya banget pertanyaannya nih, bisa banget tanya di kolom chat. Teman-teman mungkin maunya via call ya, mau ngomong langsung itu juga bisa. Nanti akan kita jawab juga nih untuk pertanyaannya. Ini sambil lihat-lihat di kolom chatnya belum ada ya. Jadi jangan malu-malu teman-teman, kalau misalkan ada yang mau tanya aja bebas ya, seputar saham, seputar portofolionya, mungkin ada yang mungkin naik atau turun ya, target price terdekat itu bisa banget semua ditanyain. Oke, ini ada yang udah mulai typing nih. Ini sampai sekarang juga nih sektor mungkin industri metal nih ya Mas Mino nih, masih pada menguat sebenarnya, masih lanjut. Ya, untuk bahan baku ya, walaupun sebenarnya kalau kita lihat ya, harga komoditas emas setelah 2 hari terakhir naik hampir 5%, ini ada sedikit koreksi, tapi kelihatannya nggak ngaruh nih. Jadi harga emas, harga emiten berbasis emas masih tetap lanjut menguat ya. Salah satunya Antam ya. Untuk Antam saat ini masih di level berapa? Masih cukup positif ya. Antam sekarang 5%, masih 5% gitu. Jadi ini kalau sedikit cerita Antam ya, ini pergerakan harganya juga luar biasa. Iya. Ini kalau kita lihat per 9 April itu harganya masih di 1.300. Nah, sekarang harganya udah di 3.500. Jadi naiknya udah 2 kali lipat. Iya, 2 kali lipat. Hampir 2 kali lipat lebih lah ya. 3 kali. Dia udah lewatin harga waktu pas 2020 tuh Mas, yang awal-awal COVID ya. Iya,
Itu pas lagi bagus-bagusnya. Oke, kita lanjut lagi nih ya. Nah, kalau untuk PGEO gimana view-nya nih Mas? Ya, kalau kita coba lihat ya untuk PGEO ini sebelum beberapa waktu yang lalu naiknya cukup lumayan ya untuk PGEO, tapi dalam beberapa hari terakhir, seminggu terakhir ya, ini pergerakannya cenderung agak tertekan ya, dan saat ini tertahan di area support sekitar 1290 ya. Dan ini menjadi level yang sangat kritis, di mana kalau misalnya 1290 itu tembus, maka ini agak lumayan suram ya ini untuk prospeknya, karena di bawah itu ada gap juga, gapnya itu ada di 1080 ya. Jadi itu yang perlu dicermati ya teman-teman, di level yang 1280 ya tadi yang saya bilang. Nah, untuk saat ini mungkin better tunggu dulu aja tadi apakah dia turun ke bawah 1280 atau tidak. Kalau misalnya masih kuat dan ternyata rebound, baru nanti teman-teman bisa masuk lagi. Tapi untuk saat ini sih better wait and see aja dulu ya. Gitu. Dan untuk emiten PGEO sendiri ini sebenarnya memang lebih ke arah jangka panjang ya, karena kita tahu ini kan bergerak di industri energi terbarukan ya. Dan kelihatannya kalau untuk kita mungkin penggunaan energi terbarukan yang paling menonjol mungkin masih akan cukup jauh ya, di 2030 2060 gitu. Tapi overall sih masih cukup oke. Tinggal ini ya teman-teman, perhatikan di level yang tadi saya sebutkan. Oke, itu untuk PGEO-nya ya teman-teman. Teman-teman mungkin silahkan kalau ada yang mau tanya ya, bisa tanya di kolom chat. Teman-teman nih kalau mau via call juga bisa banget ya. Tinggal langsung call aja, nanti akan langsung ngobrol bareng kita. Oke, ini sambil kita baca-baca lagi ke bawah. Oke, ini prediksi pergerakan BBCA beberapa bulan ke depan menurut Mas Mino, apakah akan bearish atau bullish? Oke, BBCA bentar ya. Mas. Ini BBCA. Oke, dari sisi sentimen tadi ya, tergantung sebenarnya apakah ada hasil yang positif terkait dengan perundingan tarif ya antara Amerika dengan negara mitra dagangnya. Dan kabar positifnya ya tadi terkait dengan pengadilan federal ya, yang memutuskan untuk membatalkan, walaupun sekarang di proses banding dan kembali berlaku gitu. Jadi untuk memprediksi ke depan apakah naik atau turun, sebenarnya kalau dari sisi fundamental ya itu tergantung faktor tersebut gitu. Tapi overall sebenarnya kalau di dalam negeri ya, ini kan ada beberapa hal yang sebenarnya membuka peluang untuk BI itu kembali memangkas suku bunga acuan. Yang pertama adalah rupiah secara historikal biasanya di semester kedua itu akan lebih baik ya. Jadi tekanannya udah berkurang lah setelah musim pembagian dividen gitu. Kemudian yang kedua juga inflasi kemarin kan cenderung rendah juga ya. Jadi inflasi yang cenderung rendah, kemudian nilai tukar rupiah yang relatif saat ini juga cukup oke ya, menguat lagi ya, udah 16.300 ya terakhir. Jadi ini menjadi sesuatu yang positif, dan BI juga kelihatannya udah melihat ya bahwa pertumbuhan ekonomi ini kan kita kayaknya agak cenderung melambat, dan itu perlu yang namanya pelonggaran moneter untuk mendorong ekonomi lebih baik lagi. Jadi kalau hal itu terjadi maka akan positif ya untuk emiten BCA gitu. Jadi overall sih kalau menurut saya mungkin kalau sebulan depan ya, mungkin masih bisa positif lah. Masih bisa positif sebelum nanti kebijakan tarif itu antara berjalan lagi atau enggak di 9 Juli gitu. Di dalam negeri juga ada potensi tadi gitu. Oke, itu untuk yang BCA ya teman-teman ya. Mungkin kita lanjut lagi nih. Nah nih, Ray Dalio mundur dari Danantara, bakal berpengaruh juga gak ya ke pasar kita? Ya itu sebenarnya sejauh ini kayaknya baru sebatas rumor ya, belum fix gitu. Atau saya yang ketinggalan, tapi sejauh ini sih yang saya baca-baca belum fix ya. Tapi kalau misalnya ternyata memang benar ya bisa jadi sedikit memberikan
sentimen negatif ya, karena kita tahu kan beliau itu boleh dibilang investor kawakan ya, yang sangat berpengalaman. Jadi kalau misalnya ada sosok yang berpengalaman keluar, ini tentunya menjadi sentimen cukup negatif ya. Tergantung siapa nanti yang masuk. Kalau misalnya Ray Dalio keluar, yang masuk Warren Buffett, itu bisa jadi malah lebih oke gitu. Ya itu kan pengandaian ya, tentunya kita harapannya itu kan dana yang pada ujungnya nanti akan berdampak ke masyarakat kita juga. Jadi harapannya ya benar-benar dikelola dengan baik lah oleh tangan-tangan yang profesional. Jadi harapannya ya mungkin ya setahu saya sih masih rumor ya. Belum, udah ternyata emang cuma rumor ini, kalau rumor. Dari belum pihak fix. Danantara sama Ray Dalio juga udah menangkas sih. Ya, jadi ya tentunya harapannya begitulah. Iya. Jadi kalaupun iya ya harapannya nanti Warren Buffett yang masuk. Ini juga ini harapan saya pribadi ya, harapan bukan omongan gitu, bukan kenyataan gitu teman-teman. Jadi itu. Karena pasti Danantara itu akan mencari orang-orang yang ya memang benar-benar mumpuni ya di dunia investasi gitu. Karena dana yang dikelola itu kan tidak main-main ya. Ini setahun aja dari dividen itu mungkin di tahun ini bisa dapat 60-80 triliun ya untuk dikelola gitu. Targetnya malah di ratusan triliun dapat dari dividen ya. Wah ini mungkin, nah itu untuk yang Ray Dalio ya. Jadi ini emang sebenarnya udah baru buka suara nih, ternyata memang nggak ada perubahan ya untuk dari perannya sebagai penasehat Danantara nih. Jadi memang ini jadi kabar baru juga nih untuk menegakkan isu yang udah mungkin dari pekan lalu ya, yang udah mulai disiarkan juga. Oke, itu terkait pertanyaan tadi. Apakah ada pertanyaan lagi nih teman-teman? Oke, kita sambil tunggu lagi. Ini mungkin masih bisa satu pertanyaan lagi nih teman-teman. Kalau misalkan ada lagi yang mau ditanyain. Oke, belum ada nih ya. Oh, satu lagi. Bener bakal jadi ada sesi 3. Oh, belum tahu. Karena itu kan baru masih kajian ya. Iya. Jadi kita juga belum tahu sesi 3 itu bentuknya seperti apa, tapi ya kita tunggu aja lah. Kita tunggu aja gimana nanti realisasinya. Ya ini kalau misalnya sesi 3 itu memperpanjang jam perdagangan, ya mungkin mulainya kali ya yang lebih cepat. Biasanya kan jam 9, mungkin digeser ke jam 8 gitu. Mungkin nggak mungkin kelihatannya misalnya lebih dari jam, bahkan misalnya jam 6 gitu. Atau penambahannya itu sangat panjang, itu kelihatannya belum sih. Jadi emang kita masih tapi kita tunggulah kajiannya, hasilnya akan seperti apa. Tapi lagi-lagi itu masih dalam bentuk kajian ya, belum. Ya orang pembukaan kode broker aja belum terrealisasi kan. Iya benar. Ya jadi masih banyak lah hal-hal yang mungkin akan kita tunggu ya terkait dengan pasar modal kita. Oke, teman-teman, mungkin itu jadi pertanyaan terakhir yang bisa kita jawab. Terima kasih banyak nih untuk atensinya yang udah nanyain pertanyaan ya. Ini cukup banyak dan cukup seru juga nih hari ini. Mungkin itu aja dari kita, dan jangan lupa ya disclaimer on untuk setiap saham yang kita sebutkan. Semuanya bukan ajakan jual beli ya. Semuanya hanya rekomendasi untuk keputusan investasi, tetap ada di tangan Sobat Genfast. Itu aja untuk hari ini, Mas Pino, makasih. Makasih teman-teman, sampai jumpa lagi di klinik saham lainnya. Bye-bye. Bye.